Baik, jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Saya minta kamu juga di rumah mempelajari, mengingat apa yang sudah dipelajari di kelas dini. Minggu lalu kita sudah bicara tentang yang namanya kanonisasi. Kanonisasi itu berasal dari kata kanon. Ya. Yaitu proses untuk apa? Untuk memilih dan memilah. Memilah itu artinya mengklasifikasikan mana kira-kira yang diterima sebagai firman Tuhan dalam Alkitab itu. Jadi pada mulanya, sudah saya cerita minggu lalu, orang belum mengenal tulisan. Tapi orang tua itu cerita ke anaknya. Ya. Orang-orang tua bercerita kepada orang yang lebih muda. Sehingga cerita tentang kepercayaan atau iman kepada Tuhan itu diturunkan turun-temurun. Dan itu dinamakan tradisi oral. Apa? Tradisi melalui mulut ke mulut. Tradisi oral ya. Tetapi kemudian manusia mulai mengenal tulisan. Orang menulis di batu, di tulang, di kertas, belum ada kertas, di daun, di di kulit-kulit pohon, kulit binatang. Nah, sampai akhirnya orang mulai menulis dengan teratur, lebih teratur. Makanya orang mengenal namanya alfabet. Orang tahu ada namanya alfabet, ya, mulai dari A sampai Z. Misalnya itu alfabet Latin, ada 26. Maka mulailah orang menuliskan cerita yang mereka dengar selama ini yang turun-temurun. Ditulislah itu. Nah, sebagai pokok-pokok iman yang nanti akan diteruskan dibaca oleh anak cucunya, kan? Sampai akhirnya mulai teratur, ada tulisan yang diperbanyak, yang disalin. Nah, waktu menyalin itu pun mungkin bisa terjadi kesalahan. Karena belum ada lampu seperti sekarang. Penerangan masih terbatas, misalnya kan. Jadi waktu mau menyalin aja, dari satu bagian ke bagian yang lain, mau menyalin, nah itu bisa saja terjadi kesalahan. Ya kan? Waktu manusia sudah mulai menemukan yang namanya mesin cetak, maka mulailah apa yang sudah ditetapkan, diterima dalam proses kanonisasi itu, mulailah diperbanyak, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Dari bahasa aslinya, Alkitab itu perjanjian lama bahasa Ibrani, namanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang udah lama dan kemungkinan besar nggak lagi dipakai oleh orang Israel sekarang, ya. Itu seperti bahasa kuno. Ada juga dalam perjanjian baru itu bahasa aslinya itu namanya bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani itu bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Tapi ada juga bahasa yang misalnya hanya dalam tulisan. Nah, itu. Jadi dalam perjanjian baru Alkitab itu bahasa aslinya itu bahasa Yunani, ya. Kemudian itulah yang diterjemahkan terus-menerus, diterjemahkan sampai sekarang, direvisi, diperbaiki, ya kan, dicocokkan, disesuaikan, ditetapkan dan lain sebagainya. Itu namanya proses kanonisasi. Jadi kanonisasi itu anak CD itu adalah proses yang panjang. Ya, itu bukan sebentar. Itu bisa memakan waktu sampai ratusan bahkan ribuan tahun, ya. Maka misalnya perjanjian lama itu kanonisasinya itu menetapkan yang 39 kitab dalam perjanjian lama itu baru tahun 100. Coba bayangkan. Baru tahun 100 Masehi orang-orang percaya itu menetapkan inilah kitab yang kita terima dalam perjanjian lama. Ya. Jadi ada 39 kitab. Beberapa tahun kemudian, berapa ratus tahun kemudian ditetapkan lagi kanonisasi perjanjian baru. Kita terima ini 27 kitab. Nah, makanya Alkitab kita itu ada 39 tambah 27. Berapa itu? 66 kitab. Itulah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Jadi sekali lagi kamu harus tahu
Waktu kamu sudah semakin dewasa, kamu harus sadar Alkitab itu bukan diturunkan Tuhan dari langit. Itu bukan dijatuhkan dari surga. Alkitab ini melalui proses yang panjang, proses yang lama sekali, sampai akhirnya ada di tangan kita sekarang. Sekarang ini yang mencetak Alkitab di Indonesia namanya Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Kalau kau buka Alkitab itu, coba buka Alkitabmu. Coba buka halaman awalnya itu, lembaran awalnya itu. Coba cek di situ. Halaman awal. Halaman awal-awal itu siapa penerbitnya itu? Atau yang mencetak itu? Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Tahun berapa cetakan itu di Alkitab itu? Berapa? 2010. Alkitabmu? Enggak ada lagi. 2019 gitu kan. Jadi beda-beda kan? Tahun berapa punyamu? 2012. Yang lain tahun berapa? Udah kelihatan kan? Jadi kenapa beda-beda? Ada yang 2012, ada yang 2019, ada yang 2020 dicetak, 21. Hanya Alkitab aja yang kau pegang itu udah ada berbeda-beda tahun pencetakannya atau penerbitannya kan? Meskipun kalau kau baca, kau cocokkan misalnya Alkitab yang meskipun berbeda-beda tahun penerbitannya itu mungkin nggak ada pala bedanya, ya nggak ada perbedaan. Hanya mungkin pencetakannya aja, kertasnya aja, bentuknya aja. Alkitab bahasa Indonesia itu misalnya udah lama kita terima sebagai bahasa yang baku ya, menggunakan ejaan yang disempurnakan itu misalnya ya. Nah itu. Jadi Alkitab aja terus dicetak oleh LAI. Alkitab bahasa Indonesia. Belum lagi Alkitab yang dicetak diterjemahkan dalam bahasa Batak. Bahasa Batak Toba. Ada lagi bahasa Simalungun. Bahasa Karo. Bahasa Mandailing. Bahasa Nias. Bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi hampir semua bahasa yang ada di dunia ini dan sub-sub bahasa itu udah dicetak itu Alkitab. Bahasa apa aja ada Alkitab. Bahkan bahasa Arab pun ada Alkitab itu. Ya, tapi isinya Alkitab. Gitu ya. Bahasa Sunda, bahasa Mentawai, bahasa Akik, bahasa apa lagi yang ada di Indonesia ini dan di seluruh dunia ini. Nah itu. Jadi kalau kita bilang proses kanonisasi itu, proses untuk memilih dan menetapkan itu adalah proses yang panjang, kita harus mempercayai apa yang kita katakan dalam firman Tuhan yang kemarin kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Apa kemarin 2 Timotius 3 ayat 16? Tahan. Ya, itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk itu. Jadi dari 2 Timotius 3 ayat 16 itu aja kita udah tahu bahwa penulis Alkitab ini, saya bilang minggu lalu ada 40 orang kurang lebih penulisnya. 66 kitab ini. Dan mereka itu adalah manusia biasa seperti kita. Ya, mereka bukan malaikat. Mereka bukan turun dari surga. Mereka manusia biasa seperti kita. Yang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi manusia itu pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dicerahkan. Atau diilhami dia oleh Roh Kudus Tuhan Allah. Makanya kita baca di situ. Ilham itu, diilhamkan itu memang bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Bataknya itu mungkin lebih tepat dia. Kalau kau baca Bibelmu, Ainasa surati sinihatton nidebatado katanya. Bahasa Bataknya itu sinihatton. Jadi disihatton. Tapi terjemahannya bahasa Indonesia itu diilhamkan. Kemarin sudah kita bilang apa itu diilhamkan. Kira-kira ditetapkan, dicerahkan, diterangi, ya kan? Dikuasai, dipimpin. Nah, itulah maksudnya. Jadi semua tulisan itu memang Tuhanlah yang memimpin setiap orang itu menulis kitab ini sehingga bisa menjadi kesaksian iman, ya. Dan itulah yang kita terima sebagai firman Tuhan. Oke? Nah, saya sudah cerita itu ya minggu lalu ya. Dan itulah kenapa kita selalu membaca 2 Timotius 3 ayat 16.
Oke, saya sekarang mau bicara tentang 4 manfaat itu. Sekali lagi sama-sama kita bilang, coba dihafal luar kepala sungguh-sungguh ya. Segala tulisan semuanya buka mulut. 1, 2, 3. Segala tulisan mengajar ya, tujuannya satu tujuannya semuanya itu apa? Yaitu ayat 17. Apa ayat 17? Supaya apa ayat 17? Ayat 17. Sudah kan? Apa tujuannya? Yaitu agar baca apa? Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Jadi ada 4 manfaat kitab suci, tujuannya satu, yaitu supaya setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Oke, sekarang kita belajar tentang 4 manfaat kitab suci. Apa yang pertama tadi? Tulislah di situ, 4 manfaat kitab suci. Empat manfaat kitab suci. Yang pertama, saudara, menurut 2 Timotius 3:16 adalah untuk mengajar, ya. Itulah yang pertama. Jadi Alkitab itu memang mengajar. Saya kira tidak ada sumber pengajaran yang lebih baik atau lebih tinggi daripada kitab suci. Karena kitab suci orang Kristen itu kita percayai sebagai sumber pengajaran, ya. Artinya sumber pengertian, sumber pengetahuan. Di Alkitab itu kita juga menemui hampir semua aspek kehidupan manusia, ya. Mulai dari kehidupannya secara pribadi, kehidupan di tengah-tengah persekutuan, di keluarga, ya, di masyarakat, pasangan, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan yang bersaudara, bersahabat, ya, hubungan antara bangsa. Nah, saya kira itu semua diatur dan ada contohnya dalam Alkitab. Nah, di Alkitab itu ada beberapa kitab yang disebut sebagai sumber pengajaran dan hikmat, ya. Apa itu? Termasuklah itu kitab Amsal, ya, kitab Amsal. Kalau kau membaca kitab Amsal, nah, kau tahu bahwa Amsal itu adalah kitab hikmat atau kebijaksanaan dari Raja Salomo, ya. Makanya kita selalu menekankan sumber pengajaran yang sebenarnya. Jika seseorang mau mengajar, dia harus berdasar kepada Alkitab, ya. Dan Alkitab itulah atau kitab suci itulah kita terima sebagai firman Tuhan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita supaya mendapat pengetahuan atau pengertian? Kita harus memiliki yang namanya takut akan Tuhan, ya. Masih ingat kan? Di mana tertulis itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7. Ya, coba buka. 1 ayat 7. Nah, itu contohnya dari kitab Amsal. Amsal jangan kau cari di Perjanjian Baru. Amsal itu di Perjanjian Lama itu, ya. Udah ketemu? 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Kalau sudah ketemu, kita sekarang sama-sama baca 1, 2, 3. Oke, coba kita sama-sama hafal sekarang. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, coba dihafal itu. Takut
Coba dicatat. Saya kira cara menghafal yang paling cepat dan paling efisien, kalau kau nanti, karena kau masih belajar terus ya, cobalah kau ucapkan, baru kau tulis. Ya kan? Misalnya udah kau hafal ini, kau ucapkan, baru kau tulis. Udah itu, ucapkan lagi, baru tuliskan. Jadi kadang-kadang waktu kita, apa yang udah kita hafal itu, itulah kita tuliskan. Kita sedang menuangkan ingatan kita itu ke kertas. Makanya orang yang cenderung dia menghafal, kemudian ditulis. Nah, itu lebih lebih lengket di memorinya, ya. Jadi sambil kau hafal, waktu kau tuliskan apa yang kau hafal itu, kau sedang menuangkan pikiranmu ke situ, ya kan? Jadi gak gampang lagi lupa. Itulah yang pertama ya, Amsal 1 ayat 7. Ayo, sekarang kita sama-sama bilang. Sekali lagi. Sudah kau tulis? Sudah? Oke, sekarang kita sama-sama baca. Udah? Ayo. Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Apanya kau bilang? Amsal. Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat. Oke, jangan lupa lagi ya. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan itu, nanti kita cerita di bagian lain, itu bukan karena ketakutan seperti kau ketahuan mencuri gitu ya, atau ketahuan berbohong. Tapi takut yang disebutkan di situ adalah rasa hormat, ya, segan, ya, atau dalam bahasa lain dikatakan takjim. Jadi takut itu adalah penghormatan, bukan karena takut karena kita melakukan kesalahan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi sebaliknya orang yang bodoh dia itu justru menghina hikmat dan didikan, ya. Itulah. Jadi saudara-saudara, itu makanya kita bilang Alkitab itu adalah sumber pengajaran. Jadi Alkitab itu menjadi sumber pengajaran. Siapapun di dunia ini, dia sebenarnya banyak belajar di Alkitab. Ahli matematika pun dia belajar. Bagaimana misalnya Yesus pernah mengatakan, bagaimana mungkin seseorang yang mau mendirikan sebuah menara, dia tidak lebih dulu duduk untuk menghitung berapa besar keperluannya dan bahan-bahannya, ya kan? Jadi kan nggak langsung dibangun, tapi dia harus berhitung dulu, dia harus duduk dulu. Itu ajaran Yesus, ya. Atau ajaran Yesus yang paling sering dikutip orang itu ada dalam dalam khotbah di bukit, ya. Masih ingat khotbah di bukit? Ajaran Yesus yang paling besar itu adalah khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7, ya. Itu namanya khotbah di bukit. Kau ingat ada namanya kebahagiaan. 8 kebahagiaan menurut Matius pasal 5. Ya kan? Ada siapakah mereka yang berbahagia? Nah, itulah ajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Orang juga mempelajari itu, membaca itu, sehingga itu menjadi sumber pengajaran, ya. Nah, nanti di bagian lain kita hafal, kita pelajarilah itu khotbah di bukit. Itu hanya contoh. Sekarang saya mau kasih ayat yang kedua yang penting juga untuk kamu. Ajaran Yesus salah satu yang paling besar itu kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 12. Ayo. Coba baca Matius 7 ayat 12. Oke, udah ketemu Matius 7 ayat 12? Ayo sekarang kita sama-sama baca. Memang kita di sini bukan mau hanya menghafal aja,
Tapi ayat-ayat ini penting ya, supaya itu melekat di kau. Karena kau pasti rencananya kan cuma satu kali aja belajar CD kan? Saya udah tanya kemarin, siapa di sini yang rencananya tahun depan belajar CD lagi? Gak ada. Berarti kalau ini hanya sekali pelajaran CD, saya harap kau semuanya bersungguh-sungguh ya memakai waktu ini ya. Sekarang kita baca Matius 7 ayat 12. Baca pelan-pelan sambil kau berusaha menghafal. Ya, 7 ayat 12 ya. Ayo, 1, 2, 3. Berbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga ya. Ada juganya. Juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba dihafal sebentar. Itu Matius 7 ayat 12. Ayo, udah bisa? Ayo, sekarang kita sama-sama mengucapkan Matius 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kau kehendaki orang padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bahkan inti dari pengajaran seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi adalah apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, nah, perbuatlah kepada mereka demikian juga, ya. Itu ayat yang penting saya kira saudara-saudara. Itu disebut sebagai kaidah emas, ya. Itu disebut sebagai golden rule, ya, aturan emas. Karena itu berlaku bagi siapa saja. Kalau kita kepingin dikasihi orang, maka kita harus lebih dulu mengasihi orang. Kalau kita kepingin dihargai orang, maka kita juga harus lebih dahulu menghargai orang. Ya, jangan kau harapkan orang menghargai kau, kau sendiri pun nggak menghargai orang. Jangan kau harapkan orang memperhatikan kau, kalau kau pun nggak pernah perhatian ke orang. Artinya hanya kepentinganmu aja, hanya urusanmu aja yang kau pentingkan. Nah, itu ya. Jadi artinya itu kita yang lebih dulu aktif untuk melakukan perbuatan baik itu, baru kita harapkan orang melakukan itu, ya. Jadi jangan harapkan orang lebih dulu yang melakukan itu. Jangan tunggu-tunggu orang dulu. Tapi ini harus dimulai dari kita sendiri kan.
Apa yang kau kehendaki orang lakukan kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan itulah memang seluruh isi hukum Taurat dan juga kitab para nabi ya. Jadi saya kira itu salah satu pengajaran. Siapapun di dunia ini, ahli hukum pun dia, ahli tata bahasa dia, ahli membuat hukum pun dia, undang-undang, saya kira dia belajar ke Alkitab ya. Kalau kau pernah dengar seluruh undang-undang dasar, konstitusi di negara-negara di dunia ini, itu pada umumnya itu bercermin atau berasal dari hukum Taurat. Ya. Undang-undang dasar Indonesia juga, UUD, itu banyak itu bercermin atau berdasar kepada hukum Taurat. Ya. Bagaimana masyarakat itu harus saling menjaga, harus saling menghargai. Jangan mencuri, kan? Jangan merugikan kepentingan umum. Itu semuanya dari hukum Taurat itu, ya. Makanya kita bilang Alkitab adalah sumber apa? Pengajaran, ya. Itu yang pertama ya. Itulah yang manfaat yang pertama. Yang kedua, manfaat dari kitab suci dikatakan di situ, kitab suci itu juga bermanfaat untuk apa? 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 Ya, menyatakan atau menunjukkan kesalahan. Ya. Fungsi atau manfaat yang kedua dari kitab suci, Alkitab itu sebagai firman Tuhan, memang dia itu bermanfaat dan berkuasa menunjukkan kesalahan. Makanya saudara-saudara, kalau ada misalnya di depan ini ada paragenda. Ada paragenda, dia bilang, inilah hukum Tuhan. Jangan mencuri. Kayak gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya dia sedang menunjukkan cermin. Tahu cermin? Ibaratnya orang yang sedang menunjukkan cermin. Waktu dia maragenda itu dia sedang menunjukkan cermin ke kau. Supaya kau bercermin. Nah, dan cermin itu kan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Cermin biasanya nggak bohong. Kalau kau memang rambutmu keriting, kau pergilah cermin itu. Nggak mungkin rambutmu jadi lurus kan? Kalau kulitmu memang hitam, maksudnya hitam manis gitu ya. Hitam kemerah-merahan, merah ke hitam-hitaman, nggak mungkin kau jadi kuning langsat gitu ya. Karena cermin nggak pernah berbohong. Jadi kalau kita sekarang mendengarkan firman Tuhan, kata itu liturgisnya kan, dengarkanlah hukum Tuhan. Nah, itu ibarat cermin, supaya kita waktu kita bercermin, kita tahu mana yang salah. Ya. Jadi firman Tuhan itu, dia itu berkuasa menunjukkan kesalahan. Waktu dia bilang, jangan menyatakan saksi dusta kepada sesamamu. Jangan berbohong misalnya. Lalu kita ingat, kita tahu, kita udah pernah berbohong. Atau kita sering berbohong. Kan gitu kan. Jadi dia itu menyatakan kesalahan. Secara langsung kepada kita. Waktu kita mendengar hukum Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan salah. Atau tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Ya. Nah, itulah manfaatnya yang kedua. Jadi firman Tuhan itu, Alkitab itu, memang manfaatnya itu adalah untuk menunjukkan atau menyatakan kesalahan. Ya. Kalau orang berbohong, dia telah melanggar hukum keberapa? Orang mengambil yang bukan bagiannya, itu melanggar hukum yang keberapa? Kalau orang menduakan Tuhan Allah, ya, membuat kepercayaannya kepada yang lain, itu melanggar hukum yang keberapa? Itu. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, dia ibarat cermin yang menyatakan kesalahan kita. Ya. Makanya Alkitab ada hukum Taurat itu sering menyatakan jangan, ya kan? Jangan. Itu. Hukum pertama itu kan jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Hukum yang kedua, jangan. Dia selalu jangan perbuat bagimu apapun yang menyerupai Tuhan Allahmu kan. Apakah bentuk patung atau apa saja. Nah, yang ketiga Pak, jangan. Kan? Tapi firman Tuhan juga adalah ajakan atau perintah. Hormatilah. Hukum 6, jangan. Itu semuanya kan supaya manusia jangan melakukan itu. Itu larangan itu.
Jadi dia kalau orang melanggar itu berarti dia telah dinyatakan kesalahannya. Itulah fungsinya hukum firman Tuhan itu, yaitu supaya dia menyatakan kesalahan. Tapi yang ketiga, kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu bukan hanya berfungsi menyatakan salah, kau salah, kau salah. Bukan hanya itu. Sesudah ditunjukkan kesalahannya, firman Tuhan juga bermanfaat untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya. Makanya kau ingatlah di ibadah minggu kita. Di ibadah minggu kita itu ada urut-urutannya. Ada fotum, ya kan? Pertama nyanyi ya, baru fotum. Sudah fotum atau doa itu, ayat pembuka itu, baru nyanyi lagi, baru apa? Apa yang berikutnya? Hukum Taurat, ya kan? Masih ingat enggak? Urut-urutan ibadah kita di ibadah minggu, sesudah fotum baru hukum Taurat. Sesudah hukum Taurat, saya tadi bilang tadi hukum Taurat itu seperti menyatakan kesalahan. Baru apa? Baru kita mengaku dosa, ya kan? Udah ditunjukkan kesalahan kita, maka kita diajak untuk mengaku dosa-dosa kita. Nah, itu dia kenapa urutannya seperti itu. Dan baru sesudah kita menyatakan dosa kita, mengakui dosa kita, kita berdoa memohon pengampunan dosa, baru Tuhan memberikan yang namanya apa? Epistel. Epistel itu apa? Epistel itu adalah tuntunan hidup baru. Sudah kau mengakui dosa-dosamu, sekarang inilah tuntunan hidup baru bagimu. Pembacaan epistel itu yang akan kau lakukan selama seminggu ini, ya. Jadi sesudah dinyatakan kesalahannya, kita mau mengaku dosa kita, baru dinyatakan inilah yang harus kau lakukan supaya kau memperbaiki kelakuanmu, ya kan? Makanya tujuannya tadi memperbaiki apa aja kau bilang? Memperbaiki kelakuan. Apa manfaat yang ketiga? Untuk memperbaiki kelakuan, ya. Bukan untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Udah salah, mengaku dosa, minta pengampunan dosa, baru diberikan tuntunan hidup baru. Jadi epistel itu adalah tuntunan hidup baru. Supaya manusia itu mau terus memperbaiki kelakuannya, ya. Sama seperti orang tua, dia bukan hanya menasihati. Dia bukan hanya misalnya kau salah atau menghukummu karena salah. Tapi dia juga kemudian membimbing, ya. Dia menyatakan mana yang seharusnya kau lakukan. Seterusnya ini yang kau lakukan. Seterusnya begini. Seterusnya ini yang harus kau lakukan. Gitu kan? Nah, itu yang ketiga. Terus manfaat yang keempat yaitu bermanfaat juga kitab suci untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Apa bedanya mendidik dengan mengajar? Tadi fungsi pertama apa? Untuk mengajar. Kedua apa? Menyatakan kesalahan. Ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang saya tanya, apa bedanya mendidik dengan mengajar? Apa bedanya fungsi yang keempat ini dengan yang pertama tadi? Kau di sekolah dididik atau diajar? Apa? Dididik. Bukan diajar. Kalau nggak bisa didik, baru dihajar, gitu ya. Kau di rumah diajar atau dididik? Dididik juga. Kau di sini sedang diajari atau dididik? Terserah kau lah, suka-sukamu lah. Tapi apa bedanya pengajaran dengan pendidikan? Mungkin orang bilang, ya kalau pendidikan sifatnya lebih formal. Makanya SMP itu kan sekolah apa SMP? Sekolah menengah pertama. SLTP maksudnya. SLTP apa? Pernah dengar SLTP? Dengar lagi ya. Misalnya ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kan nggak ada Departemen Pengajaran dan Kebudayaan kan?
Jadi kelihatannya memang pendidikan itu lebih formal, artinya lebih apa itu? Lebih terlembaga. Tapi kalau pengajaran, ya kita bisa belajar dari orang tua kita, belajar dari kakak, belajar dari opung, kan gitu. Jadi pengajaran mungkin bisa lebih umum atau non formal, ya. Tapi apapun katanya, kalau pendidikan saudara-saudara, maksudnya di sini manfaat yang keempat yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Ini berarti orang yang telah diajari, orang yang telah dikasih tahu di awalnya, dia juga harus terus dituntun supaya pelajarannya itu terus berkembang, ya. Misalnya gini, kau udah tamat SD kan? Udah tamat SD enggak? Tamat TK enggak? TK tamat enggak? Ah, tamat kau TK, masuklah kau SD kan? Ah, udah tamat kau SD. Wisudanya kau SD. Waktu itu masuklah kau SMP. Waktu kau udah SMP, pelajaran SD masih berlaku enggak? Masa? Apa yang berlaku misalnya? Nah, nanggoh lah ini kan kali-kali, bagi-bagi, hitung-hitung, tambah-tambah gitu kan. Nah, itulah provinsi. Jadi berarti waktu kau SMP bukan berarti pelajaran SD nggak dipakai lagi. Tapi justru apa? Justru diperdalam, dikembangkan, lebih luas kan. Tapi dasar-dasarnya udah. Karena memang SD itu sekolah dasar. Jadi apa yang udah diberikan dasarnya itu kemudian dilanjutkan. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau kau udah SMA sekarang, apa pelajaran waktu SMP masih dipelajari? Masih tetap berlaku? Nah, itulah maksudnya pendidikan yang semakin lanjut kan. Nanti kalau kau udah kuliah pun, kuliahnya kau, atau langsung kerjanya kau, atau langsung nikah, kawin. Waktu kau kuliah nanti, mungkin aja pelajaran waktu SMA, ya tetap dipakai. Dasarnya waktu SMP, masih kau ingat, masih tetap berlaku ya. Itu saya kira bedanya pengajaran dengan pendidikan. Jadi kalau pendidikan, coba ini ingat-ingat ya, catat ya. Pendidikan saya kira berarti kalau dikatakan mendidik orang dalam kebenaran, supaya orang yang telah menerima dasar-dasar iman, pengajaran Alkitab itu tentang iman atau kepercayaan itu, dia terus-menerus berkembang dalam pendidikan tentang kerohaniannya. Ya. Jadi pengajaran yang udah diterimanya itu terus dikembangkan, terus diperdalam, terus diperluas, sehingga dia semakin mantap. Ya, kira-kira gitu. Itulah pendidikan. Kau tahu, kalau dikatakan mendidik orang dalam kebenaran, berarti ada relnya, ada jalurnya ya, ada tracknya. Di mana dia harus terus berada di situ. Selama dia berada di situ, dia akan terus berkembang. Tapi kalau dia keluar dari tracknya, dari jalurnya, maka dia berkembang di arah atau ke arah yang salah. Biar kau lebih gampang ngerti, saya coba kasih ini. Contohnya bisa nggak kereta api berjalan di jalan raya? Dia berjalannya di mana? Ya, di rel kan? Udah pernah naik kereta api? Belum pernah? Siapa yang udah pernah naik kereta api di apa sana, di mall sana? Naik kereta api itu yang muter-muter gini. Belum pernah juga? Jadi siapa di sini yang pernah naik kereta api? Coba. Kereta api beneran. Belum ada? Wah. Kayak mananya kau? Buana maho? Naik apa udah pernah? Naik kapal? Sampan udah pernah? Sampan? Ah, tapi udah tahu lah kau kereta api ya. Nah, saya kasih tahu kereta api. Kereta api itu, saudara-saudara, dia itu nggak mungkin dia sampai ke tujuannya kalau dia berada di luar jalur. Kalau misalnya dari Ranto Perapat ke Medan, itu kan trek apa kan jalurnya kan? Nggak mungkin kereta api itu sampai di Medan dari Ranto Perapat
kalau dia berada di luar jalur. Hanya kalau dia tetap berada di jalur, maka dia akan sampai ke tujuan. Ya, nah, kira-kira gitu. Ini contohnya pendidikan. Selama orang itu tetap berada di jalur, ya kan? Maka dia akan sampai ke tujuan. Kecuali dia keluar dari jalur, dia melenceng, nggak mungkin dia sampai ke tujuan. Kira-kira itu maksudnya di sini apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Berarti relnya itu apa? Tracknya itu, jalurnya itu kebenaran. Selama dia dididik dalam kebenaran, dalam jalur kebenaran itu, maka dia akan sampai ke tujuannya. Ya. Jadi saya harap kau udah ngerti apa bedanya pengajaran dengan pendidikan. Apa yang udah diajarkan di dasar-dasarnya itu terus yang dididik. Artinya terus diajarin, diingatin. Ya, direview lagi. Diperbarui lagi, dikembangkan lagi. Sampai pada akhirnya dia semakin dewasa. Nah, kan? Jadi apa yang udah di dasar itu terus dia dalam jalur, baru dia sampai ke tujuan. Ya, jadi saya udah bilang tadi tujuannya cuma satu. Apa tadi tujuannya? Yaitu supaya agar setiap manusia, apa tadi tujuannya? Setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang ayat 17 itu. Memang parapar doroham bere. Lari-larinya aku tengok kau ini. Kau pun nggak ada di jalurnya kau ini. Entah salahnya kau ini. Hei, di jalur yang benarnya kau ini. Tadi udah saya bilang tujuannya satu, ayat 17. 2 Timotius 3:17 itulah tujuannya. Manfaat kitab suci 4. Tujuannya satu. Apa tujuannya? Yaitu supaya atau agar manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Setiap perbuatan baik. Itulah saya kira manfaat kitab suci. Jadi kalau saya tanya nanti di ujian, apakah manfaat kitab suci menurut 2 Timotius 3:16? Terangkanlah, terangkanlah. Jelaskanlah, ya. Udah saya kasih tahu tadi, apa bedanya pengajaran dengan pendidikan? Apa maksudnya menunjukkan kesalahan? Ditunjukkan. Hei, salah kau salah. Salah terus kau. Salah-salahnya kau terus. Baru tapi bukan hanya ditunjuk kesalahannya aja. Kitab suci juga bertujuan untuk memperbaiki kelakuan. Udah dikasih tahu kau salah. Ini yang harus kau lakukan seterusnya, ya. Itu manfaatnya ya. Udah saya kasih tahu ya. Jangan kau nanti kau bilang tak pernah diajari itu. Udah kau tahu sama kau ya. Nggak ada lagi utangku sama kau ya. Kalau kau nggak ingat urusan mulai itu. Kalau kau nggak catat itu, kaulah berurusan. Ya, baik. Itulah saudara-saudara manfaat kitab suci. Maka bacalah Alkitabmu. Kalau dibilang baca Alkitabmu, berarti kau sedang membaca Alkitab mulai dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Karena saya mau ceritain. Kau dengar-dengar cerita aja lah kau sini kau. Berapa sekarang umur manusia? Apa? Limpul. Berapanya kau bilang? 60 aja kau. Siapanya? Bilang dulu. Berapa umurmu? Kau berapa kepingin umurmu? 100. Mau kau 100 umurmu? Coba tunjuk tangan sini. Saya minta. Saya tunjuk tangan. Siapa yang umurnya mau 100? Biar saya doakan 100 umurmu. Siapa yang mau 100 umurnya? Nggak ada. Siapa yang mau 90? Coba tunjuk tangan. Tak ada juga. Siapa yang mau 80 tahun? Hei. Bah. Saya kan mau. Siapa yang mau?
Siapa yang kepingin umurnya 70 tahun? Oh, kau berarti kau bahaya kau ini. Siapa yang mau umurnya 70 tahun? Coba. 70 tahun aja. Nah, ajab. Siapa yang mau umurnya 65? 65 aja atau 65 aja? Iya, 65 cukup 65. Siapa yang mau 60 aja? Ntar lagi tuh loh. Kau hati-hati kau. Dengar. Berapakah umur manusia di dunia ini? Ya memang gak ada yang tahu. Tapi Alkitab berkata bahwa manusia itu hari-harinya itu sebenarnya berapa tahun? Belum pernah tahu, belum pernah dengar. Nanti kau kasih tahu kau gimana ya kau? Menyesalnya kau mengetahui itu? Biar saya kasih tahu ya. Coba sekarang. Kau buka dulu apa? Kau buka dulu Mazmur. Mazmur 90. Coba buka Mazmur 90. Berapa tahun umur manusia? Kau cari sendirilah, enak kali kau. Cari ayat berapa? Baca. Baca cepat. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 10. Coba baca ayat 10. Nah, itu memang dua pemazmur. Tapi dia bilang hari-hari kami sebenarnya cuma 70 tahun. Kalau kami lebih kuat sedikit, maksudnya lebih rajin olahraga, makan makanan bergizi, pola hidup sehat, ya kan? Sering berenang, mungkin umur kami 80. Tapi itu pun sudah dengan berbagai kesukaran dan kesakitan. Sebenarnya umur manusia itu 70 tahun ya. Kalau dia lebih kuat sedikit, tulangnya lebih besar mungkin 80. Kalau gigi-giginya bagus, tulang-tulangnya besar, ya kan? Tapi kalau kayak kaunya makan Indomie aja kerjamu, kau tengok nggak nyampe nya kau apa ini tengok. Tapi saya tanya sekali lagi, siapa yang mau 100 tahun umurnya? Ada di sini yang mau 100 tahun umurnya? Kalau kau nanti umurin 100 tahun, percayalah kau, 100 tahun umurmu, 100 tahun. Berarti waktu itu udah mati semua orang yang mengenal kau. Yang masih hidup, tak ada lagi yang mengenal kau. Kayak hantu kau waktu itu. Udah keribut lah kau, tinggal tulang belulang lah kau. 100 tahun, udah kayak ugep, kau tahu ugep? Kayak hantu lah kau lihat orang. Nggak ada lagi yang mengenal kau. Cucu-cucumu udah mati semua pun. Nah, anakmu pun udah mati semuanya. Tinggal kau sendiri di dunia ini. Hidup kau 100 tahun. Mau kau? Jadi berapa tahunnya kau? 80. Enak kali kau 80. Tapi itulah ya. Jadi umur manusia saudara-saudara 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu kesaksian. Dan kenyataannya itulah. Kau dengarlah meninggal. Inna ilahi katanya. Inna ilahi. Kau dengar sana pengumuman. Umurnya 55 tahun katanya. Wah. Ngeri juga ya. Belum nyampe 70 ya. Di Son Maradian katanya kan. Umurnya berapa? Umurnya 60. Wah. Ada mungkin yang umurnya 68. Ada mungkin yang umurnya 75 juga. Kau pergilah sekali-sekali ke UKA sana. Siapa yang udah pergi ke UKA? Siapa yang udah pergi ke UKA? Pekuburan UKA maksud saya. Gak apa-apa.
Apa ya pekuburan yang paling dekat sini? Tangor. Siapa yang udah pernah Tangor? Tangor. Pasar Tangor udah pernah nggak? Kuburan Tangor udah pernah nggak? Siapa yang udah pernah pergi ke pekuburan? Kau jalan-jalan lah kau situ. Lihat dari situ. Ada nisan. Ada yang udah umurnya 70 tahun. Ada yang udah 80 tahun. Ada yang masih umur 40 tahun. Ada juga yang umur belasan tahun. Ada yang hanya beberapa bulan, hanya beberapa hari. Jadi manusia itu memang nggak ada yang bisa memastikan berapa umurnya. Jadi kau pun saya bilang sama kau, nggak ada yang bisa memastikan. Nanti saya tua dulu baru saya jadi orang baik. Tahu kau rupanya kau jadi orang tua nanti. Kau tahu pasti kau jadi orang tua nanti. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Maka kalau Alkitab bilang umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun. Itu aja. Dan kebanggaannya itu kesukaran, penderitaan, sakit-sakit itu, nggak mau makan. Sadar nggak sadar lah itu. Kan? Pun di tempat tidurnya lah dia itu. Bergerak pun nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi, jalan aja susah. Udah linglung di apa tuh? Udah pikun nih, nggak ingat lagi apa-apa. Kau siapa katanya? Padahalnya anak sendiri kan? Itulah manusia. Jadi kalau manusia umurnya 70 tahun, tahu nggak Alkitab ini udah ada sebelum kau ada? Sebelum kau lahir, Alkitab ini sudah ada belum? Atau belum ada? Duluannya kau baru Alkitab ini? Mana duluan Alkitab ini baru kau? Alkitab. Jadi waktu kau lahir, waktu kau ada di dunia ini, Alkitab udah ada. Dan ingat, waktu kau nggak ada lagi, Alkitab tetap ada. Artinya apa itu? Artinya, selagi kau masih ada, bacalah Alkitab itu. Yang namanya baca Alkitab, mulai dari awal sampai akhir. Jadi saya tugaskan kau untuk membaca Alkitab. Mulai dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai kitab Wahyu pasal 22. Jadi semua itu. Mulai dari awal sampai akhir. Karena Alkitab udah ada sebelum kau ada. Waktu kau nggak ada lagi pun nanti Alkitab akan tetap ada. Jadi kalau kau nggak memakai waktumu yang ada ini, sebelum kau nggak ada lagi, kaulah yang paling malang di dunia ini. Kalau kita menyia-nyiakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia ya. Siapa di sini yang suka baca buku? Coba lo saya tanya. Ya baca novel maksudnya. Siapa yang suka baca novel? Cuci tangan lah. Atau sering saya suka baca WA gitu. Siapa yang suka baca novel? Kau baca novel apa? Apa? Ya apa? Siapa pengarangnya? Poppy Pertiwi. Oh, udah banyak kau baca ya? Udah ada segini ya? Udah berapa jilid ya? Kau suka baca apa? Siapa tadi? Baca apa? Suka baca buku apa? Apa? Rendra. Fantasi. Apa komik? Nah, itu bukan apa? Kau baca komik ya? Fiksi ya. Kali kau makanya kau suka fiksi kau, suka berfantasi kau. Apalagi yang suka kau baca? Siapa yang suka baca misalnya biografi gitu? Buku-buku sejarah, biografi gitu. Siapa yang suka baca apa? Baca apa lagi? Majalah. Siapa yang suka baca majalah? Apanya kau baca?
Buku pelajaran pun nggak kau baca yang Quran. Kau bilang, janganlah kau bilang, saya suka baca komik. Itu kan gambar ya. Kau masa baca gambar? Kalau baca gambar siapa nggak bisa. Baca itulah tulisan, ya kan? Ada kolom, ya kan? Nah, itu baca harian. Siapa yang suka baca harian Kompas misalnya? Baca koran. Siapa yang suka baca koran? Tahu koran nggak? Suka kau baca koran? Koran apa? Apa? Riau. Koran baru. Ah, itu bagus. Kau bacalah. Kau siapa pernah baca novel atau apalah namanya Harry Potter? Baca saya bilang, penonton. Nonton. Malas kau baca ya? Siapa yang pernah baca buku yang segini tebal? Siapa yang pernah baca buku habis ya? Segini tebal. Buku apa itu? Buku apa? Novel. Kau baca dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Berapa kali kau baca? Sekali aja. Karena enak enggak dibaca 2 kali. Baca 3 kali. Nah, siapa yang pernah baca segini aja segini. Nah, cerita apa itu? Cerita apa? Bukan dia. Apa? Fantasi juga. Kau baca sampai habis? Habis dari awal sampai akhir. Nah, segini ya. Mana segini ya? Siapa yang baca segini? Karena pernah kan kok nggak baca cerita atau novel atau apa hikayat dari awal sampai akhir? Pernah kan? Ah, bagaimana rasanya kalau kau membaca dari awal sampai akhir? Bagaimana rasanya? Biasa aja. Kau ini apapun yang terjadi biasa aja ya kau. Oh, senang. Tahu kisahnya dari awal sampai akhir. Begitu kan? Ada misalnya buku sampai berjilid-jilid. Segini tebal, misalnya itu buku Harry Potter itu. 3 jilid, 4 jilid. Oh, baca sampai habis. Kenapa baca Harry Potter bisa sampai habis? Kenapa baca Alkitab nggak pernah bisa tuntas? Nah, itu. Jadi kalau saya perintahkan kau bacalah Alkitabmu ya. Ingat nanti kalau kau udah tua, kau ingatlah. Kau di pelajaran sini ini pernah diingatin. Supaya jangan kau berlalu dari dunia ini. Ada 1 lembar Alkitab yang nggak pernah kau baca. Padahal udah ada itu. Udah ada nanti. Waktu kau nggak ada lagi, Alkitab tetap ada. Ya, saya kira itu penting. Maka bacalah Alkitabmu. Kalau orang sana bilang kau sembayanglah kau sebelum kau jadi kau harus baca Alkitab itu sebelum nanti waktu kau mati datanglah orang membacakan ayat Alkitab untuk menghibur keluargamu, anak-anakmu. Jadi kamu anak-anak, bapakmu ini sudah mati, ibu ini sudah mati katanya kan. Kau di situ sudah mati kau. Nah. Sabarlah kalian, harus tabah. Ini yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5 katanya gitu kan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan supaya dia bertindak katanya gitu kan. Dibacalah ayat Alkitab yang belum pernah kau baca itu selama kau hidup padahal kau udah mati. Coba bayang. Ada satu ayat Alkitab yang belum pernah kau baca sepanjang 70 tahun kau hidup di dunia ini. Enggak pernah kau baca. Ah, kasihanlah kau. Jadi makanya kau baca Alkitab, ya, meskipun kau belum ngerti, kau nggak suka, apa sih ini? Ini kok silsilah. Ada cerita yang nggak ngerti, baca aja terus, ya. Supaya itu nanti kau bisa dapat penghargaan, ya, penghargaan dari Tuhan. Oh, ini bagus nih. Dia baca Alkitab dari awal sampai akhir, dia tuntas nih. Kalau kau mau mengerjakan pekerjaan tuntas enggak? Ah, terus kau kepingin tuntas kan? Kau mulai mendaftar jadi SMP, kepinginnya tuntas. Daftar SMA, coba bayangkan kau enggak tuntas SMA-nya.
Kau udah tamat belum? Belum, nggak tahu lah. Katanya gitu. Nggak tahu lah tamat atau enggak ini. Coba bayangin. Ya, jadi apa yang udah dimulai harus diselesaikannya. Saya kira itu. Jadi baca Alkitabmu. Alkitab, baca ya. Baca Alkitabmu dari awal sampai akhir. Nah, itu penting. Dan itulah yang menjadi modal kita. Kalau kau nanti nggak punya apa-apa lagi, ya, tapi kau punya Alkitab, kau ngerti firman Tuhan, itu bisa menjadi modal yang cukup penting bagimu, ya. Nah, saudara-saudara, kita udah belajar 4 manfaat kitab suci. Kita udah belajar yang namanya kanonisasi, ya kan? Sekarang kita mau bicara tentang otoritas atau kebenaran, kuasa kebenaran firman Tuhan itu, ya. Ini ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Sekarang kita mau membaca Matius pasal berapa ya? Pasal 27. Tar dulu. Oke, sekarang kita bukan pasal 27, pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 24. Ya. Kita sekarang baca Matius pasal 7 ayat 24. Nah, saudara-saudara, kita mempercayai, ya, kalau tadi kita bilang Alkitab itu memang ditulis oleh manusia. Coba tuliskan judulnya tuliskan. Kuasa dan apa tadi? Kebenarannya, kebenaran firman Tuhan, ya. Kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Itulah sekarang judulnya, ya. Jadi saudara-saudara, tadi kita udah bilang memang yang menulis Alkitab itu pada mulanya itu adalah manusia biasa. Tetapi mereka telah diterangi, dicerahkan, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan Allah, sehingga mereka itu menuliskan apa yang menjadi kesaksian iman mereka. Dan kita terima sebagai firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, dulu ada perdebatan. Ada perdebatan, misalnya mengatakan Alkitab itu nggak mungkin salah. Apa yang dikatakan Alkitab pasti benar. Ya. Makanya ada gereja yang menerapkan kalau ada orang yang melawan Alkitab, kalau ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, maka dia dikucilkan. Ya. Jadi ada namanya ajaran-ajaran yang berkembang
pada waktu itu, terutama kalau kita mendengar misalnya tentang Martin Luther. Martin Luther itu pada awalnya dia adalah seorang rahib gitu. Dia biarawan. Dia juga Katolik. Tetapi kemudian dia melihat bahwa ajaran gereja itu gak sesuai lagi dengan Alkitab. Karena pada waktu itu Paus meminta supaya semua orang membeli yang namanya koin emas. Dan mengatakan siapa yang membeli koin emas, maka waktu dia memasukkan ke kotak persembahan itu, waktu koin emas itu berdering, maka jiwanya itu akan diselamatkan. Jadi seakan-akan uang itu bisa membeli penghapusan dosa. Ya. Sekarang nggak semua orang bisa membeli koin emas pada masa Martin Luther. Makanya dia mengatakan itu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka dia melawan. Tapi kemudian gereja Katolik mengucilkan dia. Menganggap dia melawan. Karena apa yang ditetapkan Paus itu, pemimpin gereja tertinggi pada waktu itu dianggap sebagai yang paling benar. Padahal Martin Luther merasa itu nggak sesuai dengan dengan isi kitab suci. Dia membaca manusia itu diselamatkan bukan karena uangnya, bukan karena koin emasnya, tetapi karena apa? Karena imannya. Tapi karena apa dia diselamatkan? Karena kasih karunia. Tapi karena apa? Karena kitab suci. Nah, makanya dia punya istilah yang tiga itu. Ada namanya sola fide, ada sola gratia, dan ada sola scriptura. Nah itu. Jadi sekarang kita mau bicara tentang sebenarnya di mana kuasa dan otoritas kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kita sekarang membaca Matius 7:24. Kalau kau baca di situ ada dua macam dasar. Oke? Itu ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang hanya dua macam ini. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, dia dengar, dia suka dengar, tapi dia tidak melakukannya. Apakah itu orang benar? Menurut Tuhan Yesus itulah orang bodoh. Tapi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana kata Tuhan adalah orang yang mendengar tapi juga melakukannya. Jadi dia dengar kemudian dia melakukan apa yang dia dengar itu, ya. Itulah orang yang bijaksana atau berhikmat. Nah itu makanya ada dua gambaran di situ. Dua perumpamaan itu. Perumpamannya apalah? Yaitu ada orang yang mendirikan rumahnya di atas fondasi. Yang pertama apa? Fondasi pasir. Ya kan? Orang bodoh itu seperti orang yang mendirikan rumahnya dengan fondasi pasir. Maka waktu datang hujan, datang petir, datang angin ribut, dirusakkanlah rumah itu sehingga rumah itu roboh. Dan hebatlah kerusakannya karena dasarnya apa? Karena dasarnya itu pasir. Karena dasarnya itu memang nggak benar. Dia dengar firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Ya, itulah yang pertama. Tetapi yang kedua, orang yang berbijaksana kata Tuhan, dia itu mendengar firman Tuhan tapi juga melakukannya, menerapkannya, ya mempraktekkannya. Dia ibarat orang yang mendirikan rumah dengan fondasi apa? Batu apa? Batu apa? Bukan batu karang. Batu aja. Batu giok kali ini. Batu apa mungkin? Dia mendirikan rumahnya itu dengan fondasi batu. Sehingga waktu datang hujan, datang angin ribut, rumah itu tetap kokoh karena dia dibangun di atas fondasi yang jelas seperti itu. Nah, itulah gambarannya orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya. Jadi saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan itu sama. Kita melakukan atau tidak melakukan pun bukan berarti Alkitab itu jadi nggak benar. Kita percaya atau nggak percaya bukan berarti Alkitab nggak benar.
ya. Kita jadi orang Kristen atau kita mungkin bukan orang Kristen, Alkitab tetap benar, ya. Yang kita tahu Alkitab itu benar di dirinya, ya kan? Dengan dirinya sendiri dia benar. Makanya kita menerimanya sebagai firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Yang dua itulah. Hanya ada dua macam orang. Satu mendirikan rumahnya dengan pondasi pasir, satu lagi mendirikan rumahnya dengan pondasi batu karang, ya. Oke, sekarang catatlah itu.